Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu peserta Prolanis Puskesmas Jatipuro yang saya hormati, Bu Dr. Utami selaku Ketua Tim Prolanis di Puskesmas Jatipuro, serta rekan-rekan anggota semua, Bapak Ibu, Mbah Putri Kakung, peserta Prolanis Puskesmas Jatipuro. Sehat ya semuanya. Alhamdulillah sehat. Untuk kegiatan pagi ini tadi kita sudah melampaui seperti biasa Bapak Ibu senam Prolanis itu sekitar 45 menit Saya boten. Semangat harusnya itu 1 minggu itu sekali Bu. Karena waktu yang tidak memungkinkan, jadi panjenengan untuk yang 3 minggunya itu bisa senam di desa juga bisa mengikuti supaya panjenengan bisa segar bugar soalnya olahraga itu di masa lansia itu sangat penting tidak hanya lansia, usia produktif pun juga sangat penting Bapak Ibu. Untuk kegiatan hari ini nanti seperti biasa ada edukasi dari Bu Dr. Utami nanti untuk yang cek gula darah, untuk yang pasien, untuk yang peserta yang terdiagnosa diabetes mellitus dan nanti ditensi semuanya. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan bagaimana nanti bisa diutarakan di kegiatan ini gitu. Untuk kemarin ada beberapa kunjungan ibu-ibu sudah terlampaui semuanya. Bulan ini, bulan kemarin kan ada yang lelayu, itu sudah semuanya Ada yang sakit juga sudah ditinggalin jadi sudah semuanya, jadi kita nggak ada PR Monggo untuk kerjasamanya panjenengan Bapak Ibu, kita di sini sebagai keluarga apabila ada rekan kita yang sakit, monggo yang mendengar dahulu, yang sudah tahu monggo dijabri di grup Prolanis nanti kita walaupun kita hanya perwakilan saja, tapi sudah kita sudah mewakili semuanya bahwa kita itu peduli akan rekan-rekan kita. Katen mungkin nanti kemarin itu jadi mau beli seragam ya. Nanti untuk beli seragamnya nanti habis edukasi aja ya. Nanti sambil berjalan gitu nanti monggo didiskusikan bersama-sama. Mungkin dari saya cukupkan sekian, dilanjutkan Bu Dr. Utami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Pulo, Mbak Rahel, Mbak Dia sampai saat ini masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa berkumpul di Aula Bacinta Puskesmas Jatipuro. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Seperti biasa untuk hari ini nanti saya akan menyampaikan 2 materi ya. Yang pertama olahraga untuk penderita hipertensi.
hipertensi ya. Seperti yang sering diulang-ulang ya, kalau penyakit tidak menular salah satunya hipertensi itu pengendaliannya dengan cara cerdik ya. Cerdik ada 6 item ya, itu ada kepanjangannya. Masih ingat C-nya apa? Cek ya, cek secara rutin ya, seperti saat ini kan, cek secara rutin. E-nya enyahkan asap rokok. Kemudian R-nya Rajin aktivitas fisik. oh iya pinter ngepek. Gak apa-apa ya Bu. Ya R-nya rajin aktivitas fisik. I-nya oh iya cerdik diet yang seimbang. Diet itu artinya pengaturan makan, bukan diet yang menguruskan itu ya. Diet itu istilahnya adalah pengaturan makan. Kalau dietnya hipertensi berarti mengurangi garam. Terus I-nya istirahat yang cukup. Kemudian terakhir K-nya adalah kelola stres ya. Kemarin kan sudah dibahas kelola stres. Sekarang kita bahas untuk olahraga nanti masuk yang R ya, rajin aktivitas fisik ya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu kesini setiap bulan itu banyak sekali manfaatnya ya. Bisa kita olahraga, bisa silaturahmi, bisa dapat obat, bisa dapat ilmu juga ya. Jadi semua hal bisa tercakup dalam cerdik tadi ya. Kemudian olahraga untuk penderita hipertensi ya. Karena hipertensi ya nanti yang dibahas olahraga apa saja, terus yang boleh seperti apa, yang tidak seperti apa gitu ya. Ya kalau hipertensi sudah usia lanjut ya jangan olahraga yang berat ya, seperti apa namplek kayak gitu ya, itu kan sudah terlalu berat ya. Ya kenapa? Ya kalau tenis meja mungkin tidak terlalu sekeras bulu tangkis ya. Bulu tangkis itu kan terpacu jantungnya itu sangat ini ya. Tapi kalau kayak tenis meja, tenis lapangan itu mungkin masih boleh ya. Kemudian ini dimulai dulu dari hipertensi. Hipertensi mengingatkan lagi ada kondisi ketika darah sistolik lebih dari 140 dan diastoliknya lebih dari 90. Ada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit. Jadi kalau ada baru CKG ini kan lagi musim CKG ya. Ya ada yang masih ikut di CKG di desa? Masih ya. CKG kadang diperiksa nggak pernah periksa sama sekali, terus pas CKG dicek tensi 150 padahal sebelumnya belum pernah gitu ya. Itu belum bisa dibilang kalau hipertensi ya, harus dicek minimal 2 kali ya. Hipertensi sering saya ulang-ulang ya, kondisi tidak menimbulkan gejala, namun hal itu bukan berarti tidak berbahaya. Kadang bangga ya, tensiku 200 tapi aku kurang rasanya apa gitu, kadang bangga padahal itu ya bahaya ya. Jadi dalam tubuh kita itu kalau ada hal yang bermasalah kan biasanya memberikan suatu peringatan atau alarm ya. Misalnya tensi naik, ada pusing atau apa gitu. Untuk mengatasi peningkatan tekanan darah, para ahli merekomendasikan penderita hipertensi untuk melakukan olahraga. Sebentar ya Bu. Nah
ini ya, untuk mengatasi peningkatan tekanan darah, para ahli merekomendasikan penderita hipertensi untuk melakukan olahraga. Nah ini olahraga yang disarankan adalah ini salah satunya jalan atau sedang selama 10 menit 3 kali sehari, atau misalnya pagi sekalian ya selama 30 menit ya. Hasil penelitian menemukan bahwa 3 kali jalan kaki selama 10 menit per hari, kalau di sini dikatakan sih lebih efektif mencegah lonjakan tekanan darah daripada berjalan kaki 1 kali selama 30 menit. Kalau ini insya Allah sudah dilakukan ya, jalan 10 menit neng warung gitu ya, terus nanti 10 menit lagi pas sholat apa gitu ya, insya Allah sudah dilakukan ya. Atau bersepeda ya, tadi selain jalan pagi, jalannya misalnya nggak bisa ya pelan-pelan, tapi kalau bisa jalan cepat ya. Kalau jalan cepat beda ya, gerakan jalan biasa sama jalan cepat ya. Kalau jalan cepat biasanya tangannya kanan kiri gitu, itu namanya jalan cepat ya. Atau bersepeda juga direkomendasikan ya. Dikatakan bahwa naik sepeda 30 menit per hari juga bisa membantu menurunkan tekanan darah ya. Kalau misalnya mungkin ada yang punya sepeda statis, mungkin ya nanti misalnya izin pit-pitan gitu, kalau misalnya ada dana nanti beli sepeda statis ya, sepeda statis yang yang apa namanya, sepeda statis yang sepeda di kayu tapi nggak gerak itu ya, yang di rumah itu ya, itu nanti selama 30 menit ya. Berenang ya, yang ketiga berenang. Olahraga berikutnya yang bermanfaat untuk menurunkan hipertensi adalah berenang ya. Berenang ini manfaatnya banyak sekali ya. Kemarin yang radang sendi, osteoartritis, nyeri-nyeri lutut, itu kan olahraga yang disarankan juga berenang ya. Ternyata berenang ini manfaatnya banyak ya. Selain untuk yang sering nyeri-nyeri tulang belakang ya, saraf kejepit, itu biasanya olahraga yang disarankan juga berenang ya. Jadi nyeri lutut, radang sendi, terus saraf kejepit, nyeri tulang belakang, hipertensi, itu salah satu olahraga yang direkomendasikan adalah berenang ya. Kemudian angkat beban. Ini angkat beban biasanya di kota-kota itu kan ada yang gym gitu ya. Kalau sekarang kan banyak nge-gym ya, Mbak Huti gitu ya. Kalau lihat di konten-konten itu kan Mbak Huti banyak yang nge-gym ya. Bahkan ada itu konten di salah satu dokter ortopedi ya, ibunya sudah umur 70 tahun, dia keluhannya saraf terjepit, akhirnya sama dokternya disuruh gym ya. Gym itu gymnya yang angkat-angkat itu ya, angkat barbel, terus melatih otot kaki, melatih otot paha gitu. Setelah rutin nge-gym, akhirnya keluhannya berkurang ya. Jadi fungsinya ini selain untuk menguatkan jantung, juga melatih otot-otot agar keluhan-keluhan kayak nyeri lutut, nyeri boyol itu bisa berkurang. Kemudian treadmill pakai alat itu biasanya di gym. Treadmill itu bisa diganti dengan jalan cepat. Jalan cepat itu sama ya. Kalau treadmill kan sama kayak sepeda statis tadi ya, cuma dia diem aja. Kalau nggak ada treadmill, nggak ada sepeda statis, ya sepeda biasa sama jalan cepat gitu ya. Kemudian kalau penderita diabetes ya hati-hati ya. Kalau dulu katanya penderita diabetes jalan-jalan sambil refleksi yang saraf-saraf kaki untuk refleksi, jalan-jalan di atas kerikil itu jangan ya. Kalau penderita diabetes nggak boleh ya. Kalau olahraga harus pakai sepatu ya.
Tidak hanya untuk diabetes ya, untuk penderita hipertensi pun kalau olahraga disarankan memakai sepatu yang ukurannya pas, tidak longgar, tidak sempit, kemudian yang empuk, yang ringan ya. Jadi ingat ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu penderita diabetes jangan sampai aktivitas apapun tanpa menggunakan alas kaki ya. Jadi kadang kalau diabetes kan nggak terasa, nginjek kerikil, injek benda tajam itu kan nggak terasa ya. Jadi hati-hati itu untuk olahraga ya. Kemudian materi yang kedua, yang kedua saya akan menerangkan mengenai plantar fasciitis ya. Plantar fasciitis pernah dengar belum? Belum ya. Nanti apa itu plantar fasciitis? Sebenarnya keluhannya ini sudah sangat sering kita rasakan ya. Saya juga sudah pernah, tapi mungkin baru dengar ini. Iya. Ini kemudian yang kedua plantar fasciitis ini ya. Plantar fasciitis. Enggak, ini slideshow. Ini ya. Plantar fasciitis adalah peradangan yang terjadi pada plantar fascia, yaitu jaringan yang membentang dari tumit hingga jari kaki. Ya, ini gambarnya ini nyeri di situ, sering ya. Ya, biasanya datang itu keluhannya, Bu, kula nek tangi turu, tangi tilem, tungkak kula loro. Mungkin nek empun mlaku, empun tinggal aktivitas lorone hilang. Itu namanya plantar fasciitis. Biasanya plantar fasciitis wis dicek asam urat normal, dicek kolesterol normal, gulane ya normal, tensine normal, tapi kok sikile loro wae. Nah niku jenenge penyakit plantar fasciitis ya. Yaitu radang pada namanya tadi plantar fascia. Fungsi plantar fascia itu adalah penyangga telapak kaki dan peredam getaran saat berjalannya. Nah ini gambar kaki. Yang terjadi peradangan itu yang daerah ada merah-merahnya itu, ya. Kalau kemarin kita bahas osteoartritis, itu peradangannya terjadi di lutut, ya kemarin ya. Sing dengkule sok-sok loro itu kan namanya osteoartritis atau radang sendi. Tapi kalau yang sakit di daerah tumit, tungkak, nah itu namanya plantar fasciitis. Itu daerah yang terganggu biasanya di daerah yang ada merah-merahnya itu ya. Nek awake dhewe masak itu kan kadang ada kayak urat yang atos-atos itu ya. Nah itu terjadi peradangan di situ ya. Makanya keluhannya nyerinya di daerah tungkak ya. Nah biasanya karena aktivitas sehari-hari yang menyebabkan kaki mendapat terlalu banyak tekanan, dapat menimbulkan cedera atau robekan pada plantar fascia, pada daerah yang tadi ya, yang di kaki. Jadi antara tulang tumit dan tulang di dekat jempol itu ada yang menghubungkan ya. Awake dhewe ngarani urat gitu ya. Nah, uratnya itu mengalami peradangan. Nah, gandeng radang mesti nek dienggo gerak jadi sakit ya. Terus kemudian
plantar fasciitis bisa dialami oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan ya. Tapi kondisi ini lebih banyak dialami oleh orang yang berusia di atas 40 ya. Sudah menjadi bukan rahasia lagi ya kalau sudah 40 plus itu ya. Terus mripate tambah berut ya. Kan itu sudah alamiah ya. Kalau 40 plus itu mesti secara alamiah kita melihat dekat itu ya kelihatan ya. Kalau baca kayak harus baca undang-undang itu pas upacara itu ya. Itu sudah garisnya ya, garis dari Allah ya, diterima saja ya. Termasuk plantar fasciitis ini biasanya setelah 40 tahun nanti mulai terasa ya. Nanti sebentar lagi Mbak Rahel, Mbak Dia itu juga akan merasakan ya. Saya yakin juga Bapak Ibu di sini mesti pernah suatu saat merasakan ya tungkare sakit gitu ya, tangi turu, dinggonaku loro gitu ya. Nanti setelah jalan beberapa saat lemes, nah itu namanya plantar fasciitis ya. Ini gini tuh butuh kamu kok loro ya, nah, itu jenenge penyakitnya plantar fasciitis. Nanti ada tetangganya sambat ya, aku keluhanku tungkak mah iso loro gitu ya. Mungkin jenengan matur, oke penyakitmu jenenge plantar fasciitis ngoten ya. Jadi kenapa? Oh masih dibahas ya. Ini baru pengenalan dulu ya plantar fasciitis. Nanti ada yang sambat tadi jenengan bisa menerangkan juga gitu ya. Oh ini plantar fasciitis gitu ya. Siapa ya Bu jenenge ya Bu? Fasciitis gitu ya. Ya. Tapi biasanya dicek dulu asam uratnya normal apa tinggi kan juga. Kalau asam urat tinggi salah satu gejalanya juga nyeri-nyeri ya. Tapi kalau asam urat tinggi kan biasanya disertai bengkak di mata kaki gitu ya. Tapi kalau plantar fasciitis biasanya nggak ada bengkak tapi ya rasa nyeri tadi ya. Nah, gini toh jadi penyebabnya ini penyebabnya belum diketahui secara pasti ya. Namun biasanya diduga karena tekanan yang berlebihan pada plantar fascia tadi ya. Itu tadi ya, wis kesuwen dinggo ya, wis dinggo 40 tahun jadi karena tekanan terus menerus itu ya akhirnya terjadi itu tadi ya. Biasanya kebanyakan kayak apa bakul jamu gitu ya. Rata-rata yang berobat itu kan pas bulan puasa, bulan Ramadan udah boleh, ngono mesti sambatnya tungkae sakit. Nanti setelah ditanya pekerjaannya jual jamu keliling. Meski dapat terjadi pada siapa saja, tetapi ada faktor-faktor yang meningkatkan resiko seseorang mengalami plantar fasciitis, yaitu usia 40 sampai 70 tahun. Yang kedua pasti ini ya obesitas ya, karena obesitas ya otomatis daerah itu menyangga tubuh ya. Jadi tekanan berlebihan pada plantar fascia. Kemudian jenis olahraga tertentu ya kayak atlet-atlet gitu ya, pelari jarak jauh, pelatih senam aerobik, terus penari balet. Ya, ini kan yang orang-orang luar negeri ya, yang orang Jawa ya bakul jamu gitu ya, jual keliling apa gitu ya nanti akan meningkatkan resiko seseorang terkena plantar fasciitis ya. Guru juga ya, guru kan mengajar sering dalam posisi berdiri. Kemudian pekerja pabrik, tentara atau atlet. Kemudian masalah pada kaki. Ada orang tertentu itu yang telapak kakinya itu lurus ya. Kalau normalnya kan bentuk kaki kan gini ya. Tapi ada beberapa orang itu yang lahir kakinya itu lurus ya. Kalau di tes tentara itu ada tes bentuk telapak kaki ya. Kalau mau masuk tentara atau polisi, orang-orang dengan bentuk kaki yang lurus itu nggak bisa dia daftar TNI atau Polri gitu ya. Itu cara ngetesnya biasanya lihat di YouTube itu kaki disuruh
nginjek pasir terus pasirnya ditempelnya di sebelah gitu ya. Nek pasirnya ada semua berarti bentuk kakinya rata. Nah, jadi nggak melengkung. Nah, yang bagus kan bentuknya yang di bawah itu agak melengkung gitu. Nah, kalau rata itu biasanya juga akan meningkatkan risiko seseorang terkena plantar fasciitis. Kemudian penyakit tertentu seperti rematik, ankylosing spondylitis itu juga bisa. Kemudian jenis sepatu yang soalnya tidak menopang kaki dengan baik ya. Jadi itu tadi ya, kalau milih sepatu dipastikan sing penak gitu ya. Jika itu penak, bentuknya yang tengah menyangga, jadi orang lurus gitu ya. Dibeli yang empuk, yang nyaman, yang teplek gitu ya. Nek dipakai itu teplek. Penderita plantar fasciitis umumnya mengalami nyeri di tumit, tapi ada juga yang merasakan nyeri di telapak kaki seperti tertusuk atau terbakar. Kadang keluhannya di ini kayak ada ri, ya, kan ada ya, yang tumit itu kayak ono rine gitu ya, kayak ditusuk gitu ya. Kemudian rasa sakit ini juga dapat menjalar ke bagian lain di sekitar tumit. Meski biasanya menyerang salah satu kaki, tapi plantar fasciitis juga bisa terjadi di kedua kaki ya. Nah, ini rasa sakit biasanya akan terasa hebat saat penderita melangkah setelah bangun tidur di pagi hari. Nah, ini kan yang sering toh, bangun tidur sakit, nanti setelah tinggi nyambut gawe pena itu ya. Keluhan utama biasanya seperti itu. Kemudian sakit saat bangun dari duduk atau berdiri dalam waktu yang lama. Nah, itu tadi namanya plantar fasciitis ya. Untuk pengobatannya seperti apa ya? Biasanya nek ditokne wae ya iso mari dhewe ya, wong itu peradangan. Peradangan itu kadang badan itu punya mekanisme biar sembuh sendiri ya. Ya tapi kan nggak mungkin kalau nggak diobati ya, masa mau diumpet-umpet gitu ya. Jadi nanti terapinya ada terapi non operasi dan operasi. Nanti kalau peradangannya sudah sangat lama bertahun-tahun, nanti lama-lama yang uratnya yang mengalami peradangan itu menjadi kaku. Kadang kalau istilahnya timbul pengapuran, nah itu nanti butuh operasi. Nah, sebelum operasi dilakukan mestinya diobati dulu kan, nggak mungkin langsung dioperasi ya. Ya biasanya kalau pasien datang keluhannya seperti itu ya jelas dikasih obat pereda nyeri. Kemudian dilakukan kalau di puskesmas biasanya ya selain obat nyeri nanti dilakukan fisioterapi ya, tujuannya untuk meregangkan plantar fascia. Jadi biar uratnya yang tegang, yang meradang tadi diberi obat untuk mengurangi peradangan, dibantu dengan fisioterapi agar uratnya tadi menjadi lemes gitu ya. Atau juga bisa menggunakan ini plester ya, plester kaki. Kalau plester kayak gini di online udah banyak gitu. Beli aja nanti plester kaki, penyangga kaki. Kalau sekarang kan belanja apa-apa online gampang ya. Nanti minta tolong putranya, putrinya, cucunya itu udah canggih-canggih belanja online sekarang ya kalau mau beli gitu. Nah ini penyangga kaki dan sol sepatu khusus ya, digunakan di malam hari. Nanti ada gambarnya penyangga kaki. Gen otot betisnya teregang dan telapak kakinya bisa rileks. Atau menggunakan sol sepatu khusus ya. Misalnya tadi ada orang dengan bentuk telapak kaki yang tidak melengkung, ya bentuk kakinya yang lurus, itu nanti kalau beli sepatu nanti biasanya dia akan membeli sol tambahan. Jadi kayak yang di dalam sepatu kan itu ada pelapisnya itu ya. Nah itu nanti bisa dibantu dengan sol tambahan. Nah ini namanya penyangga kaki. Ini kalau misalnya diobati orang mahari, di fisioterapi orang mahari, nanti dibelikan alat seperti ini.
nanti di online banyak, nanti ketik aja penyangga kaki, nanti banyak jenisnya ya. Kemudian ini yang tadi untuk penambah di dalam sepatu itu ya, biar lebih nyaman. Kemudian ini salah satu bentuk fisioterapi juga ya, jadi menggunakan gelombang suara yang berenergi tinggi yang diarahkan ke area yang sakit ya, untuk merangsang penyembuhan. Ini namanya extracorporeal shockwave therapy, ini di fisioterapi biasanya. Kemudian setelah dikasih obat di sini, di fisioterapi, dibantu beli penyangga, kok ya orang mari ya, akhirnya nanti kita lakukan rujukan ke rumah sakit ya. Biasanya nanti di rumah sakit di injeksi ya, disuntik dengan kortikosteroid ya. Nah ini biasanya nanti suntikannya dengan ini yang dipegang tangan sebelah kanan itu USG ya. Jadi suntikannya nanti